Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita devosi bersama-sama. Nah, untuk memulai devosi kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Bapa, Aku Datang Padamu. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah berkumpul bersama-sama untuk melakukan devosi pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati agar setiap anak-anak yang berada di rumah boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini dan boleh memberkati kehidupan mereka. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan agar bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin devosi ini dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke anak-anak, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-25. Nah sebenarnya Bapak akan membahas dari keseluruhan pasal 24, namun kita akan fokus di ayatnya yang ke-25 ya. Mari kita baca sama-sama, nanti anak-anak bisa baca dari rumah ya. 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Daud ya. Namun kali ini kita akan membahas bagaimana sedikit bagian cerita dalam firman Tuhan mengenai Daud. Nah anak-anak, di dalam pasal 24 ini menceritakan bagaimana si Daud ini akhirnya disadarkan oleh Tuhan mengenai dosa yang ia lakukan. Nah anak-anak perlu tahu ya bahwa di pasal 23 sebelumnya
itu dituliskan bagaimana pahlawan-pahlawan yang diandalkan oleh Daud dalam berperang, kemudian bagaimana pasukannya yang diceritakan sangat hebat dalam memukul kalah musuh-musuhnya ya. Nah, hal itu membuat Daud akhirnya menyombongkan diri ya. Ketika Daud itu melihat bahwa wah, pasukan saya hebat-hebat ya, Daud mulai sombong di situ. Dan akhirnya di pasal 24 ini diceritakan bahwa Allah itu murka kepada si Daud ini ya, kepada Israel, karena mereka mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Dan akhirnya Tuhan mencoba menyadarkan Daud, dan akhirnya Daud itu sadar bahwa sebenarnya apa yang ia lakukan itu adalah hal yang berdosa di mata Tuhan. Nah, anak-anak, sangat banyak hal yang mungkin kita semua itu pernah lakukan ya, termasuk dosa. Namun di sini diingatkan bahwa Daud itu sekalipun dia melakukan dosa, tapi dikatakan juga bahwa si Daud ini akhirnya dia itu menyadari kesalahannya. Nah, itu terdapat di ayatnya yang ke-17 ya, itu dikatakan seperti ini. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian: sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Nah, ini di sini dikatakan bahwa Daud itu menyadari dosanya ya. Jadi walaupun Daud itu dia sudah melakukan dosa, tapi akhirnya Daud itu meminta ampun kepada Tuhan, bahwa dia tahu bahwa apa yang sebenarnya dia lakukan sebelumnya itu adalah dosa. Dia meminta ampun karena dia itu sudah sombong di hadapan Allah dan dia tidak mengandalkan Allah dalam kehidupannya itu ya. Nah, makanya di sini akhirnya dikatakan ya, yang seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya, dan tulah yang menimpa orang Israel itu akhirnya berhenti. Nah, di situ kan diceritakan bahwa Daud itu dia kaumnya si Daud itu kan mengalami penyakit sampar ya, tulah itu. Jadi itu karena menjadi hukuman bagi dia, karena kalau melakukan dosa. Ingat anak-anak, Tuhan itu mengasihi orang berdosa ya, tapi memang Tuhan membenci dosa. Jadi Tuhan tidak membenci kita orang ya, pribadi kita, tetapi Tuhan itu memang membenci apa yang kita lakukan. Makanya Tuhan menegur si Daud bahwa apa yang ia lakukan ya, dengan menyombongkan diri, tidak mau mengandalkan Tuhan ya, itu merupakan hal yang salah sebenarnya ya. Jadi Tuhan mengingatkan Daud, dan akhirnya Daud itu sadar bahwa wah, Tuhan, ternyata saya telah melakukan dosa. Jadi dia berdoa minta ampun kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan hukuman kepada dia, dan Daud menerima hukuman itu ya. Daud mengatakan bahwa sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa Daud ya, dia hanya mau dihukum oleh Tuhan, dia tidak ingin dijatuhkan ke dalam tangan manusia. Artinya dia menyerahkan semua yang ia lakukan, konsekuensi yang ia dapatkan itu ya, dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja ya. Jadi dia memang mengakui bahwa dia melakukan dosa, dan akhirnya dia minta ampun, dan dia bersiap-siap untuk menerima konsekuensi yang Tuhan berikan ya. Dan Daud juga menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan dia, karena dia sudah tahu bahwa dia melakukan kesalahan, ya terjadilah ya. Dan akhirnya Tuhan memberikan hukuman, dan akhirnya dia menjalani hukuman itu. Namun pada akhirnya juga Allah berhenti menghukum, karena Daud sudah minta ampun, dan Daud juga mendirikan mezbah bagi Tuhan ya, bagi Tuhan, dan mempersembahkan korban di sana, sehingga tulah yang mengalami bangsa Israel pun akhirnya berhenti ya. Nah, anak-anak, dari kisah Daud ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari?
Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, dari Daud itu kita bisa tahu bahwa setiap kita semua itu pernah melakukan kesalahan. Nah, entah kesalahan sekecil apapun itu, pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak pernah melakukan kesalahan, anak-anak sekalian juga pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan yang kecil saja ataupun juga mungkin kesalahan yang besar, ya. Mungkin melawan orang tua, atau mungkin kalian tidak mengerjakan tugas, atau mungkin kalian mungkin marah-marah kepada orang tua atau dengan guru tidak jelas, atau kepada teman-teman kalian tanpa alasan. Nah, kita banyak sekali melakukan kesalahan, ya. Tapi apakah kita pernah menyadari hal itu dan kita bersikap seperti Daud, di mana Daud itu kan dia menyadari bahwa dia salah dan akhirnya dia minta ampun, dan dia bertindak lanjutnya adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita semua, ya? Apakah kita sudah menyadari bahwa kita itu pernah melakukan dosa, dan apakah kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin bisa anak-anak dan Bapak juga bisa renungkan bersama-sama, ya, agar kita itu kita tahu, ya, kita sadar bahwa kita itu pernah melakukan kesalahan, sehingga kita harus meminta ampun di hadapan Tuhan. Lihat si Daud itu dia sudah menyadari kesalahannya, dia minta ampun, akhirnya diampuni, ya, diampuni. Kemudian dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah misalnya kita marahan sama teman kita kemudian apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan, minta ampun karena saya sudah marah kepada teman saya. Nah, kemudian ketika Tuhan sudah ampuni, apa tindak lanjut daripada tindakan kita, ya? Kalau Daud dia mendirikan mezbah. Nah, kalau kita kira-kira apa? Kalau kita marahan dengan teman kita, harusnya kita itu mulai menjalin hubungan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya kita marahan dengan teman kita sudah maaf-maafan, ya, kita sudah minta ampun, kita sudah minta maaf. Nah, akhirnya tindak lanjutnya adalah kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan teman kita, begitu, ya. Nah, kalau anak-anak misalnya kalian pernah melakukan kesalahan, kalian tidak mengerjakan tugas, ya, akhirnya kalian nanti harusnya kalian minta ampun, bilang, Pak, minta maaf, saya belum mengerjakan tugas, tapi saya nanti akan kerjakan. Nah, akhirnya kalian sudah menyadari bahwa saya tidak mengerjakan tugas, saya sudah jujur kepada gurunya, kalian sudah mengerjakan kembali tugasnya dan akhirnya mengumpulkan tugas. Nah, sama seperti itu, ya. Daud juga dia menyadari bahwa dia salah, dia akhirnya minta ampun kepada Tuhan, dan akhirnya dia melayani Tuhan dengan membangun mezbah dan memberikan korban persembahan. Nah, jadi anak-anak, dari kisah Daud ini kita belajar, ya, bahwa kita semua itu harus bisa menyadari kesalahan kita. Kemudian kita juga harus meminta ampun atas segala perbuatan dosa atau kesalahan yang sudah kita lakukan. Dan kita juga harus bertindak lanjut, ya, tindak lanjut. Kita harus jangan berhenti di minta maaf, Pak, stop di situ. Tidak, ya. Kita harus ada tindak lanjutnya. Setelah minta maaf, apa yang kita lakukan? Ya, kita memperbaiki apa yang sudah kita lakukan yang sebelumnya salah itu, ya. Nah, kalau si Daud sebelumnya kan dia tidak mengenalkan Tuhan, dan sekarang Daud mengenalkan Tuhan dengan membangun mezbah dan memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Nah, sama seperti Daud, maka kita juga harus seperti itu. Kita harus ada tindak lanjut setelah kita menyadari kita berdosa, kita meminta maaf kepada Tuhan, dan kita juga akhirnya harus memperbaiki hal-hal yang masih salah dalam kehidupan kita. Nah, kalau anak-anak yang mungkin masih malas-malas belajar, nah itu harus minta ampun di hadapan Tuhan dan coba untuk bisa lebih rajin lagi dalam belajar, bisa lebih fokus belajar, bisa mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya tidak dikumpulkan, ya, itu kan membuat guru-gurumu pusing, ya. Jadi silakan kalau kalian yang pernah melakukan kesalahan seperti itu, silakan diperbaiki. Kemudian kalian jujur kepada guru-gurumu supaya kamu bisa memperbaiki tugas-tugasmu dan akhirnya dikumpulkan, ya, seperti itu. Nah, jadi
demikian devosi kita pagi hari ini. Wah, berharap kalian masih semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini, dan jangan lupa mengumpulkan tugas kalau misalnya ada yang belum kumpul tugas ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian devosi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan dalam devosi pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini boleh memberkati kami. Bantu kami Tuhan untuk menyadari kesalahan-kesalahan kami. Bantu kami untuk bisa meminta ampun akan dosa-dosa kami. Dan bantu kami juga agar bisa memperbaiki hal-hal yang masih salah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran yang akan kami lakukan pagi hari ini. Dan berkati juga setiap orang tua yang membantu anak-anak untuk belajar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, jadi demikian devosi kita pagi hari ini anak-anak. Semangat belajarnya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.